Video kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang stakeout ya di tutorial Surpak kali ini, khususnya pada bidang surveying. Jadi pekerjaan untuk stakeout ini merupakan hal yang penting sekali bagi seorang surveyor, sehingga pekerjaan di tambang ya maupun konstruksi sipil yang ada di tambang juga lebih terarah. Oke, baik, saya masuk ke slide berikutnya. Sebelum saya sampaikan mengenai teknik untuk menyiapkan data stakeout, mungkin saya akan mencoba menyampaikan materi mengenai komunikasi ya terkait pekerjaan-pekerjaan dari masing-masing divisi yang ada di tambang ya. Ketika seorang geologi dan mine plan membuat suatu rencana, maka plan desain tersebut ya, baik itu pit design ya, dari pit design dari untuk yang jangka panjang ya, atau life of mine, maupun untuk yang jangka pendek, jangka menengah gitu ya, itu harus dijelaskan ya. Jadi desain itu harus dijelaskan ke berbagai pihak, misalnya ke pihak eksternal, ke pihak surveyor ya sebagai pelaksana di lapangan, lalu pihak produksi ya sebagai yang juga merupakan pelaksana lapangan. Mungkin saya masuk ke aspek yang di surveyor ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada segitiga terbalik gitu ya, di mana surveyor ini bukan hanya melayani satu divisi, tapi juga melayani kurang lebih ada 3 divisi ya. Ada geologi and mine plan, ada pihak eksternal yang harus dilayani, lalu yang berikutnya ada divisi untuk yang produksi ya, pihak pelaksana di lapangan. Seorang geologi dan mine plan ini harus memberikan atau memberikan gambaran ya, memberikan gambaran kepada surveyor terkait plan desainnya, di mana seorang surveyor harus mampu untuk mentranslate ya. Mentranslate itu maksudnya menerjemahkan maksud dan tujuan daripada divisi geologi dan mine plan, terutama untuk misalnya contoh untuk pit design yang dibuat. Dan surveyor juga ini harus juga mengkonfirmasi ke eksternal ya terkait kira-kira lahan yang nanti akan kita buka apakah akan terdampak dengan akuisisi lahan yang ada pada daerah tersebut ya. Misalnya di situ ada lahan warga yang masih belum dibebaskan atau dan sebagainya. Lalu surveyor juga mengkonfirmasi ke bagian produksi, kira-kira dengan plan design yang dibuat oleh geologi dan mine plan itu dapat diterapkan di lapangan atau tidak ya. Jadi surveyor ini merupakan penggerak utama ya. Jadi yang pertama kali bergerak, bagaimana kira-kira misalnya tambang tersebut akan dikerjakan. Hal yang penting adalah dari sebuah informasi adalah ketepatan daripada perencanaan tersebut, kejelasannya seperti apa ya, lalu harus efisien. Jika dirasa tidak efisien, maka harus dicarikan sedemikian rupa supaya aplikasi yang dilakukan di lapangan itu lebih efisien. Sebagai seorang surveyor, ini punya hak dan kewajiban ya. Jadi surveyor punya hak untuk bertanya ya terkait dengan plan design. Kenapa hal ini penting? Supaya nanti antara perencanaan dengan aktualnya di lapangan itu sesuai dengan yang diinginkan. Dan juga jangan sampai plan design ini yang diterapkan di lapangan itu melewati daripada perencanaan yang dibuat, karena ini akan menjadi suatu masalah yang cukup besar. Misalnya pada daerah tersebut ada beberapa lahan yang masih belum dibebaskan ya oleh pihak eksternal ya yang bertanggung jawab pada hal tersebut.
ternyata kita lakukan kegiatan penambangan pada daerah tersebut. Nah, ini akan menjadi suatu hal yang menjadi masalah yang cukup besar ya dan krusial terhadap lahan tersebut, sehingga surveyor wajib untuk bertanya, punya hak untuk bertanya dan punya juga hak untuk menolak dari plan desain yang dibuat. Lalu yang berikutnya, surveyor juga memberikan arahan ke divisi produksi, di mana pergerakan arah tambang itu harus mengikuti guide ya atau panduan daripada seorang surveyor. Ya, jadi produksi dia akan mengikuti panduan daripada seorang surveyor. Jadi pada intinya seorang surveyor ini tanggung jawabnya cukup besar, sehingga pekerjaan ini benar-benar harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Baik, kita ke materi stake out ya. Jadi di stake out itu teman-teman bisa lihat contoh gambar di sini ya. Ini hanya ilustrasi gambar, dimana kalau kita mau melakukan stake out itu berfungsi untuk menentukan, misalnya pada ilustrasi gambar seperti ini itu adalah boundary pit ya. Jadi boundary pit dimana batas-batas pit tersebut ya, dan pastikan bahwa batas pit tersebut kondisinya sudah dalam keadaan bebas ya, bebas dalam artian segala lahan-lahan yang belum dibebaskan itu semua dalam keadaan clear ya, semua hak dan yang mempunyai lahan tersebut itu sudah terpenuhi. Nah, di sini untuk stake out itu sendiri ada beberapa poin yang harus disiapkan. Yang pertama adalah titik benchmark yang berwarna merah ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah titik BM. Jadi titik BM ini adalah titik ikat ya. Titik ikat ini juga bisa ditransfer dari batas IUP ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada dari batas IUP-nya yang diukur dengan menggunakan GPS geodetik, di mana GPS geodetik tersebut dioperasikan oleh geodetic engineer ya, itu kita bisa gunakan datanya ya. Jadi titik BM ini adalah titik ikat, lalu titik instrumen alat, posisi berdiri alat. Jadi biasanya juga titik untuk instrumen alat itu juga merupakan titik BM ya, atau titik benchmark. Dan yang berwarna biru teman-teman bisa lihat di sini ya, ini adalah titik-titik untuk boundary pit. Jadi biasanya kalau untuk di penentuan batas di lapangan secara langsung, kita bisa membuat batas tersebut dengan bantuan patok atau misalnya bendera gitu ya, sehingga nanti di bagian produksi itu benar-benar memiliki panduan ya secara langsung di lapangan ya, di mana batas kita melakukan penambangan pada daerah tersebut. Begitu juga pihak eksternal, begitu melihat batas bendera tersebut, apakah kondisi desain pit atau plan desain itu melebihi daripada batas tanah yang ditetapkan ya, apakah sudah bebas atau tidak, sehingga di lapangan itu benar-benar tanda ya berupa misalnya bendera atau patok ini memberikan acuan bagi beberapa pihak di dalam software ini ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah titik BM instrumen dan titik boundary pit yang akan dilaksanakan. Jadi kita tentukan dulu titik BM-nya yang pertama, yang kedua adalah titik instrumen, terus yang ketiga adalah boundary pit design. Jadi ini ditentukan ya, penentuannya ini untuk boundary pit design ini juga harus ada koordinasi dengan main plan design. Kenapa? Karena seorang surveyor yang tadi saya bilang punya hak untuk bertanya ya, punya hak juga untuk menolak sebenarnya ya. Jadi surveyor bertanya untuk kira-kira
dari batas boundary pit yang akan ditentukan di lapangan itu apakah masuk akal atau tidak dari segi desain. Terus yang kedua, seorang surveyor juga melihat sumber daya manusianya ya yang membantu di lapangan secara langsung. Terus yang ketiga dari segi medannya ya. Jadi untuk menentukan titik ini kira-kira medannya sulit atau tidak. Nah, ini yang harus teman-teman harus perhatikan ya. Karena yang kita perhatikan bukan cuma mengejar titik stakeout ini, tetapi juga aspek keselamatan ya. Ya, jadi karyawan-karyawan atau kru yang ikut terlibat di lapangan juga harus diperhatikan. Apakah dari segi aspek keselamatan penentuan titik ini bisa dilakukan atau tidak ya. Nah, ketika kita sudah menentukan data stakeout itu biasanya di dalam software ini ya itu akan menampilkan data-data seperti ini. Jadi setiap titik itu akan ada koordinat Y, koordinat X dan koordinat Z ya. Termasuk angle ini adalah sudut dari titik instrumen ya, dimana force backside-nya itu adalah titik BM terhadap titik boundary pitnya ya, terhadap titik dari boundary pitnya. Di sini juga selain horizontal angle-nya kita dapat, lalu horizontal distance-nya juga kita dapat. Jadi ketika kita punya instrumen di sini ya, di titik kuning ini, kita tahu ini jaraknya berapa ya, jaraknya berapa untuk mencapai pada titik yang dimaksud. Oke, mungkin kita praktek ya bagaimana cara menentukan mencari data stakeout ya. Oke, saya akan coba praktekkan ya teman-teman. Ketika kita punya kontur topo seperti ini, kontur topo seperti ini yang disertai dengan pit design yang dibuat oleh Geology and Mine Planning, kita harus punya titik ikat ya. Jadi kebetulan di sini saya punya titik ikat ya. Saya punya titik ikat di mana titik ikat yang pertama itu BM1, lalu di sini ada BM2, ada BM3, ada BM4 ya. Di sini saya coba tampilkan dalam bentuk deskripsi ya teman-teman ya. Jadi ini adalah BM1, titik BM2, lalu di sini ada titik BM3 dan titik BM4. Bagaimana cara menentukan mencari data ya untuk stakeout? Jadi kita bisa gunakan menu inquire. Di sini ada namanya radial setout node ya. Jadi kita klik di sini radial setout node. Locationnya kita misalnya berdirinya setout node di BM2. Jadi ID numbernya kita ganti 2, lalu di sini extensionnya nanti hasil reportnya itu dalam bentuk txt notepad ya, lalu sudutnya angle, lalu yang berikutnya select backside dan end setup graphically kita centrang, setout node to include pointnya kita centrang juga. Jadi settingannya settingan default. Kita tekan apply ya, kita tekan apply. Di sini di bagian bawah teman-teman bisa lihat ada tentukan backside pointnya. Jadi backside pointnya karena kita berdiri di BM2, kita klik di BM1 ya, kita klik di BM1, lalu select the setup point itu ada di BM2. Jadi instrumen kita berada di mana, kita klik di sini BM2. Untuk selanjutnya kita tentukan batas boundary pitnya ya. Jadi kita klik di sini misalnya ini batas-batas untuk boundary pitnya di setiap ujung-ujungnya ya, di setiap ujungnya seperti ini ya, di setiap ujung seperti ini. Lalu berikutnya kita klik di sini. Nah, perlu diingat ya teman-teman, ketika kita melihat sebuah plan design dari Geology and Mine Plan, kira-kira bentuk seperti ini ya, ini apakah akan dapat diterapkan di lapangan atau tidak ya. Apakah nanti kondisi di lapangan apakah serupa dengan desain yang dibuat oleh Geology and Mine Planning. Nah, ini yang harus kita diskusikan ya terhadap bidang geologi dan mine plan ya. Jadi
kita harus diskusikan terlebih dahulu kira-kira untuk titik ini dapat kita tentukan di lapangan atau tidak gitu ya. Dan pula juga harus ditanyakan juga kepada bidang produksi kira-kira secara aplikasi dapat dilakukan atau tidak ya. Di sini saya coba lanjutkan lagi ya, saya tentukan titik-titik daripada boundary pitnya ya. Saya coba tekan escape. Saya tekan escape lagi ya. Nah, teman-teman di sini ada muncul notepad ya. Teman-teman bisa lihat di sini di navigator ada setup node di sebelah kiri. Ada muncul filenya. Nah, ketika teman-teman melihat di sini ya bahwa backsetnya sudut referensi backsetnya itu 0 ya. Terus yang berikutnya kita berdiri alat itu ya yang berwarna kuning dari ilustrasi gambar yang saya sampaikan sebelumnya itu adalah koordinat Y-nya sekian, koordinat X-nya sekian, lalu elevasinya sekian ya. Nah, untuk di titik 1 dari boundary tadi, boundary pit ini akan menampilkan koordinat Y, ada koordinat X, ada elevasinya, lalu sudut horizontalnya terhadap backside-nya. Jadi horizontal angle-nya, jadi sudutnya sudut searah dengan jarum jam. Lalu di sini ada horizontal distance-nya ya. Jadi semua data ini dalam aplikasinya itu nanti akan diinput ke dalam alat ukur kita. Jadi misalnya kita menggunakan total station, kita sudah tahu referensi instrumen kita di sini, koordinatnya X, Y, dan Z-nya. Tinggal kita nanti akan inputkan koordinat-koordinat ini ke dalam alat. Misalnya contoh dalam total station kita input ke sini sehingga nanti akan diarahkan kira-kira posisinya di mana di lapangan. Termasuk yang akan kita kontrol adalah horizontal distance-nya ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi bukan hanya di satu titik kita menentukan boundary pitnya, kita juga bisa menggunakan patok-patok atau titik-titik ikat yang lain. Misalnya contoh lagi kita gunakan inquire, kita gunakan radial setup nodes. Di sini kita gunakan titik BM-nya ada posisi di titik BM4 misalnya. Setup node BM4 ya. Kita tekan apply, lalu kita backset-nya di mana? Backset-nya di BM3. Lalu setup point-nya di sini ya. Untuk selanjutnya kita tentukan lagi batas-batas boundary pitnya. Saya klik di sini ya. Lalu yang berikutnya di sini saya klik juga. Lalu yang berikutnya di bawah ini, apakah ini patut maksudnya apakah dapat diterapkan di lapangan? Ini juga harus didiskusikan antara divisi geologi and main plan dan produksi. Misalnya ini tidak dapat diterapkan di lapangan ya, satu titik ini kita pindah lagi ke titik-titik berikutnya ya. Misalnya contohnya seperti ini. Oke ya, jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi semua boundary ini kita bisa tentukan ya data stakeout-nya ya. Kita tekan escape, kita tekan escape lagi di keyboard. Lalu yang berikutnya ada muncul juga ya. Jadi di setup point-nya di BM4 itu koordinat X, Y, dan Z-nya. Di sini adalah data-data untuk stakeout yang akan kita terapkan di lapangan ya. Oke. Satu gambaran lagi seperti saya bilang tadi bahwa data-data dari data stakeout yang sudah kita tentukan dari gambar dari plan desainnya biasanya di dalam alat ukur yang kita gunakan, misalnya tadi saya bilang total station ya, ini misalnya contoh kasus kita mau menentukan boundary pitnya, kita terlebih dahulu tentukan koordinat X, Y, Z-nya, instrumen di mana kita berdiri. Kita tentukan titik BM ya, ini titik ikat. Lalu kita input data stakeout-nya ya.
kita tentukan tadi boundary pitnya, kita input ke dalam sini, nanti di dalam alatnya akan memproses, tinggal nanti diarahkan ya, menyesuaikan dengan guide daripada alat di total station ini. Nah, yang berperan atau kru yang berperan di lapangan yang misalnya memegang kelambu berupa prisma seperti ini, itu diarahkan ya. Jadi biasanya antara surveyor dengan kru di lapangan itu punya alat komunikasi, misalnya menggunakan handy-talkie gitu ya. Nanti si kru ini diarahkan apakah dia maju, apakah dia mundur, atau dia bergerak ke kiri maupun ke kanan, sehingga dari plan design itu sesuai dengan titik yang ada di lapangan. Ini contoh untuk boundary pit misalnya. Setelah ditentukan titik-titik ini, kita bisa pasang patok atau kita bisa pasang bendera ya untuk sebagai guide. Begitu pula juga sama ya di disposal area, kita punya titik instrumen. Di sini kita masukkan koordinat X, Y, Z-nya, lalu titik BM juga kita tahu koordinat X, Y, Z-nya, tinggal nanti kita arahkan ya kru di lapangan, posisi daripada misalnya rencana to disposal. Jadi dari elevasi 50 ini kira-kira batas untuk disposal to daripada disposalnya di mana ya, dikasih tanda bendera ya. Jadi budaya untuk di setiap instansi atau perusahaan itu berbeda-beda ya terkait kode daripada tanda patoknya, bisa berupa patok, bisa berupa bendera ya, dengan pewarnaannya masing-masing. Lalu yang berikutnya juga yang tidak kalah penting pekerjaan surveyor ini itu adalah dalam pembuatan jalan ya, stake out untuk pembuatan jalan. Jadi harus ditentukan untuk boundary jalannya di mana posisinya ya, bukan hanya boundary jalan tetapi juga center load-nya. Jadi pihak pelaksana di lapangan, baik produksi ya, divisi produksi yang nanti akan dikonfirmasi juga, divalidasi juga dengan pihak eksternal gitu ya, apakah sesuai dengan kondisi lahan yang sudah bebas atau tidak gitu ya. Jadi seorang yang berada di bawah divisi produksi itu akan sangat terbantu sekali ya dengan adanya data-data stake out yang diterapkan di lapangan seperti ini. Jadi dikasih bendera untuk boundary jalannya, di bagian tengah juga dikasih bendera misalnya gitu ya, untuk supaya nanti pihak produksi paham kira-kira nanti arah daripada jalannya ini kemana gitu ya. Oke, jadi diperlukan komunikasi yang cukup baik ya, seperti dari ilustrasi gambar tadi di segitiga terbalik ya, antara geologi and main plan, lalu pihak eksternal, pihak divisi produksi terhadap surveyor. Jadi surveyor ini dapat saya katakan dia adalah yang memimpin jalannya suatu operasi tambang. Kira-kira nanti arah penambangannya seperti apa ya, batas-batasnya di mana. Oke, mungkin ada satu kutipan yang cukup bagus dari Sun Tzu ya. If words of command are not clear and distinct, if orders are not properly understood, the general is to blame. Kira-kira apa ya artinya?